Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Made Ori Sukerta, saya sendiri Gastiarini, Ayu Puspita Dewi, Rivaldi Devano, Ade Bayu Chandra, Indah Maria, dan juga Yuda Akbar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pendahuluan. Teknik-teknik reproduksi dengan menggunakan manipulasi genetik, diantaranya adalah teknik poliploidisasi, ginogenesis, dan androgenesis. Teknik androgenesis merupakan suatu teknik perkembangan zigot yang difasilitasi hanya dari genetik jantan, sehingga keturunan yang dihasilkan akan memiliki genetis dari induk jantan saja. Keuntungan dari ketiga teknik tersebut adalah dapat menghasilkan benih ikan dengan kualitas yang baik. Tujuan dan manfaat androgen. Jadi tujuannya yaitu memperoleh individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan ikan jantan. Manfaatnya, yang pertama menghasilkan ikan yang semuanya jantan, mempercepat diperolehnya ikan galur murni, menghasilkan keturunan ikan yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan induk jantannya. Next. Kelebihan dan kekurangan androgenesis. Yang pertama, kelebihannya yaitu membuat generasi jantan dalam waktu yang relatif singkat dimungkinkan dapat mempercepat perbaikan genetik pada ikan. Namun kekurangannya, meskipun teknik androgenesis sudah tersedia, tetapi hasilnya relatif sedikit spesies yang sukses diteliti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik androgenesis. Teknik inaktif kromosom sel telur, yaitu merusak kromosom dengan radiasi sinar UV, sinar gamma, dan sinar X. Menggunakan sinar UV memiliki keuntungan yaitu lebih mudah digunakan, lebih aman, dan lebih murah dibandingkan dengan sinar X ataupun sinar gamma. Teknik mencegah pengurangan kromosom yaitu dengan mencegah lepasnya satu N kromosom pada satu kleafat dengan shock treatment. Baik, selanjutnya ada proses androgenesis. Ada beberapa tahapan dari proses androgenesis, yaitu yang pertama yaitu penyediaan induk jantan dan betina yang berkualitas dan matang gonad. Yang kedua, induk diinduksi ovaprim atau hormon LHRH analog berupa GTH strip 1 dan GTH strip 2 dengan dosis 0,5 ml per kilogram berat badan induk. Yang ketiga, induk ditempatkan ke dalam akuarium yang dilengkapi aerator. Yang keempat, induk jantan yang siap memijah, di stripping terlebih dahulu dan di milk yang keluar diambil dengan spuit dalam kurung 1-3 ml tanpa jarum lalu diecerkan dengan larutan Ringer 100 kali. Yang kelima, induk betina juga di stripping dan telur yang keluar ditampung pada cawan Petri. Yang keenam, telur yang didapatkan dibagikan ke dalam 3 cawan yang berbeda untuk diradiasi sinar UV selama 1 hingga 5 menit. Yang keenam, telur yang sudah diradiasi dicampurkan dengan milk encer selama 2 menit, kemudian diletakkan ke dalam saringan plastik berdiameter 8 cm untuk dikultur selama 15 hingga 25 menit. Dan yang terakhir, setelah pengkulturan terjadi, fertilisasi langsung dikejutkan dengan panas temperatur 40 derajat selama 90 detik. Dan masing-masing dibagi 4 sebagai ulangan untuk dikultur. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang inaktivasi material genetik pada telur ikan nilem menggunakan sinar
ultraviolet sebagai tahap awal teknik androgenesis. Teknologi reproduksi lahir karena adanya kendala dalam proses budidaya, meliputi produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan benih ikan. Teknologi manipulasi genetik yang dapat dilakukan salah satunya yaitu androgenesis. Teknik ini dapat menghasilkan kelamin anakan jantan yang seluruhnya merupakan genetis unggul, yaitu 100% jantan dengan kromosomnya YY tanpa penggunaan hormon steroid. Tahapan androgenesis dimulai dari nonaktivasi atau tidak diaktifkannya sel gamet betina, sehingga seluruh keturunannya hanya memiliki satu set kromosom dari jantan saja, yaitu haploid, di mana upaya nonaktivasi ini dapat dilakukan dengan iradiasi sinar ultraviolet, sinar gamma, dan sinar X. Dengan iradiasi ini menggunakan untuk merusak DNA kromosom telur, baik sebagian atau seluruhnya. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah studi kasus tentang inaktivasi material genetik telur ikan nilam atau Octocilus hasselti valenciennes tahun 1842 menggunakan sinar UV violet sebagai tahap awal teknik androgenesis, kasus tentang androgenesis. Terdapat hasilnya dari studi kasus yaitu yang pertama, fertilisasi dari telur ikan yang terbuahi memiliki warna yang cerah atau bening, transparan dengan yolk berwarna coklat, sedangkan telur yang tidak terbuahi atau non-fertil terlihat berwarna keruh. Yang kedua ada lama waktu penetasan telur. Ini berlangsung setelah 25 hari pasca fertilisasi dan kemudian memasuki fase larva. Kemudian yang ketiga ada persentase jumlah larva haploid tertinggi adalah perlakuan dengan iradiasi telur ikan nilam pada dosis 3,967 J per meter persegi, yaitu sebesar 65,25 kurang lebih 17,99%. Yang keempat ada tingkat kelangsungan hidup larva tertinggi yaitu pada perlakuan dosis iradiasi yaitu 1,983 J per meter persegi. Terima kasih. Baik, dari seluruh pemaparan yang kelompok 6 sampaikan, dapat disimpulkan bahwa teknik androgenesis merupakan suatu teknik perkembangan zigot yang difasilitasi hanya dari genetik jantan, sehingga keturunan yang dihasilkan akan memiliki genetis dari induk jantan saja. Dalam androgenesis terdapat dua teknik, yaitu teknik inaktivasi kromosom sel telur dan teknik mencegah pengurangan kromosom. Dan teknik androgenesis ini tentunya juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Slide selanjutnya. Berikut referensi yang kami gunakan dalam membuat tugas ini. Dan slide selanjutnya. Dan presentasi dari kelompok 6 telah selesai. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.